Shalom saudara terkasih di dalam Kristus. Renungan pertama dalam seri ini menegaskan sebuah pondasi penting, yaitu pertumbuhan rohani yang sejati hanya mungkin jika kita berakar dalam pengenalan akan Kristus yang benar. Ketika seseorang menanam sebuah pohon, hal pertama yang ia pastikan adalah bahwa akarnya kuat dan tertanam dalam tanah yang tepat. Tanpa akar yang sehat, pohon itu tidak akan bertahan lama, apalagi bertumbuh dan menghasilkan buah. Demikian pula dengan kehidupan rohani kita. Sebelum kita berbicara tentang pertumbuhan, pelayanan, atau keberhasilan rohani, kita harus terlebih dahulu memastikan satu hal. Apakah kita sungguh-sungguh telah berakar dalam Kristus? Renungan hari ini akan menolong kita meninjau ulang dasar iman kita dan menegaskan bahwa pertumbuhan rohani sejati hanya mungkin bila dimulai dengan pengenalan akan Kristus yang benar. Bukan Kristus yang dibuat-buat menurut selera manusia, tetapi Kristus yang dinyatakan dalam Alkitab sebagai juru selamat, Tuhan, dan pusat hidup kita. Mari kita membaca firman Tuhan dari Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dalam dua ayat yang singkat ini, Rasul Paulus menyingkapkan prinsip penting tentang bagaimana seorang Kristen bisa bertumbuh dengan kokoh. Semuanya harus dimulai dari Kristus, tinggal dalam Kristus, dan dibangun di atas Kristus. Mari kita renungkan beberapa kebenaran penting dari bagian ini. Pertama, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Paulus membuka ayat ini dengan mengatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Kata menerima di sini bukan sekedar menerima informasi atau pengetahuan tentang Yesus, tetapi menerima pribadinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah titik awal dari kehidupan Kristen sejati. Bukan hanya percaya bahwa Yesus ada, tetapi berserah penuh kepadanya sebagai Raja dalam hidup kita. Artinya, setiap aspek hidup, mulai dari keputusan, relasi, waktu, hingga cita-cita, diarahkan dan ditundukkan kepada kehendak-Nya. Kedua, hidup yang berakar dalam Kristus. Paulus melanjutkan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Disinilah inti dari renungan kita hari ini. Akar berbicara tentang kedalaman, kestabilan, dan sumber kehidupan. Jika hidup kita berakar di tempat yang salah, misalnya pada popularitas, pelayanan, pengalaman masa lalu, atau pengajaran yang keliru, maka saat badai kehidupan datang, kita akan goyah. Berakar dalam Kristus berarti kita hidup dalam kebenaran-Nya, bukan perasaan kita. Kita terus mengenal pribadinya melalui firman dan doa. Kita tinggal dalam kasih dan anugerah-Nya sebagai dasar pertumbuhan iman. Ketiga, dibangun dan diteguhkan dalam iman. Setelah berakar, Paulus melanjutkan dengan gambaran proses pertumbuhan. Dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Artinya, iman yang berakar tidak diam di tempat. Ia terus bertumbuh, diperkuat, diperluas, dan dibentuk menjadi bangunan rohani yang kokoh. Proses ini tidak instan. Kadang disertai penderitaan, kesabaran, dan ketaatan. Tetapi itulah bagian dari dibangun. Keempat, hidup yang dipenuhi dengan syukur. Paulus menutup dengan,
dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Syukur bukan hasil dari situasi yang ideal, tetapi buah dari kehidupan yang tertanam dalam kasih Kristus. Ketika akar kita ada di dalam Dia, kita akan memiliki sumber syukur yang tidak bergantung pada keadaan luar. Saudara, apakah kita sungguh-sungguh telah menerima Kristus dan hidup di dalam Dia? Apakah akar iman kita tertanam dalam kebenarannya, ataukah masih dangkal dan mudah goyah? Hari ini, mari kita pastikan fondasi hidup rohani kita, Yesus Kristus yang sejati, yang dinyatakan dalam firman, bukan menurut selera manusia. Hanya hidup yang berakar dalam Kristus yang akan bertumbuh dengan sehat dan menghasilkan buah yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkaulah dasar hidup kami. Kami mau hidup berakar dalam Engkau, dibangun di atas kasih dan kebenaran-Mu. Tolong kami untuk tidak hanya mengenal-Mu secara teori, tetapi mengalami kuasa dan kedalaman kasih-Mu setiap hari. Tanamkan hati kami dalam firman-Mu, dan bentuk hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.